Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, Pak Guru pastikan anak-anak semuanya hadir. Ya, semuanya hadir ya. Meskipun kita pembelajarannya secara virtual. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Zalzalah. Akan tetapi sebelumnya Pak Guru akan bertanya tentang materi yang kemarin. Coba diingat-ingat. Ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Iya, betul sekali. Kemarin kita membahas surat Al-Takatsur. Oke, sekarang Pak Guru berikan pertanyaan. Surat Al-Takatsur itu termasuk golongan surat apa? Ayo, masih ingat? Ya, betul sekali, termasuk dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Betul sekali. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang surat Al-Zalzalah. Berikut Pak Guru sampaikan tentang kompetensi intinya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya sebagai berikut. Ya, kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya anak-anak bisa membaca surat Al-Zalzalah dengan fasih, dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajul hurufnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membaca secara bersama-sama surat Al-Zalzalah. Ya, marilah kita membaca surat Al-Zalzalah secara bersama-sama. Adapun lafal dan terjemahan Quran surat Az-Zalzalah adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Yang artinya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam.
supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ini menceritakan guncangan bumi yang amat hebat pada hari kiamat dan kepanikan manusia pada hari itu. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh dunia yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari itu bumi berbicara karena telah menjadi saksi semua amal perbuatan manusia. Setelah itu manusia akan dibangkitkan sesuai amalnya masing-masing, kemudian dikumpulkan untuk dihisab segala amal mereka. Siapa yang beramal baik walaupun sekecil atom pasti akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan meskipun sebesar atom juga akan merasakan balasannya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari surat Al-Zalzalah, mengartikan, kemudian anak-anak Pak Guru berikan tugas untuk menghafalkan di rumah, ya, menghafalkan surat Al-Zalzalah. Untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari surat Al-Zalzalah dengan baik dan benar, Pak Guru berikan tugas anak-anak di rumah untuk menghafalkan sekaligus untuk mengidentifikasi atau untuk mencari bacaan apa saja yang terkandung dalam surat Al-Zalzalah. Ya, nanti untuk dikirim di tugas anak-anak. Untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari surat Al-Zalzalah, tentunya apa intisari atau kandungan yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah? Yang pertama adalah dengan membaca surat Al-Zalzalah, kita akan selalu teringat apa yang namanya itu hari kiamat atau hari akhir. Ya, disitulah amal perbuatan kita akan dihisab atau ditimbang. Jadi sekecil apapun akan selalu ditimbang, akan selalu dicatat amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, bahkan diibaratkan sekecil biji sawi pun, itu akan dihisab atau dicatat. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan atau keburukan sekecil apapun, itu pasti akan dicatat atau dihisab. Jadi anak-anak di rumah, marilah kita senantiasa untuk berbuat kebaikan agar nantinya timbangan amal ketika nanti di yaumul mizan itu akan memberatkan pada amal kebaikan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui isi kandungan dari surat Al-Zalzalah, maka marilah kita senantiasa untuk berbuat kebaikan seperti menghormati orang tua, kemudian berbuat baik sesama teman. Selanjutnya, ketika di rumah tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Itu salah satu contoh yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan kita membaca surat Al-Zalzalah, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, hidup kita insya Allah akan nyaman, akan tenang, seperti itu. Oke, jadi marilah anak-anakku semuanya di rumah tetap belajar, tetap meraih prestasi setinggi mungkin.
ingat pesan Nabi. Kiranya untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mungkin ada pertanyaan? Ya, sudah jelas semuanya ya. Oke, sebelumnya Pak Guru minta maaf apabila ada kekurangan, ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.